Selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA 72. Ini kita masuk dengan latihan ya. 2 minggu ini kita latihan persiapan untuk UAS. Gitu. Baik. Jadi soalnya bahasanya ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di soalnya. Ya kalau Anda ngerti bahasa Inggrisnya lihat bahasa Indonesianya. Ya bergandeng mestinya berurutan gitu. Jadi ini determine the roots of the complex equation. Jadi ini mencari akar-akar dari persamaan kompleks, ya kan? Akar dari persamaan kompleks. Masih ingat? Ini di awal dulu, cuma nggak pakai min dulu ya. Ini pakai min. Itu aja beda ya. Jadi Z pangkat 3 sama dengan min 27. Z pangkat 3 sama dengan, nah 27-nya dikeluarin ya. 27 kalau nya plus ya udah langsung. Tapi kalau ada minnya min 1 gitu kan. Nah min 1 ini yang kita jadikan bentuk apa? Ini Z pangkat 3 adalah 27 kali apa? Min 1 ditambah 0 kali I. Itu enggak? I kan ada I-nya. Jadi 0 kali I kan. Nah min 1 itu yang kita tanya. Ya. Min 1 ini yang kita tanya. Bentuk umumnya itu kan bentuknya jadinya Z pangkat N sebetulnya. Z pangkat N adalah R gitu ya. R pangkat N tuh. Kali cos theta tambah I sin theta. Betul enggak gitu? I sin theta. Tinggal kita lihat ya koefisien I atau bilangan saja. Kalau bilangan saja ini yang kuning itu ini. Min 1 itu berarti cos kan? Cos berapa yang hasilnya min 1? Halo? Cos berapa yang nilainya min 1? Cos? Ya, tapi dari radian. Pi, 180 derajat jadi cos 180 derajat betul, tapi dijadikan cos pi dalam pi ya. Cos pi tambah, oh ini sorry, ini bukan 0 kali I, tapi I kali 0 ya. Kita balik ya. Ini harusnya I kali 0. Ya kan I kali sin. Ya. I kali 0. Jadi yang benar adalah sini I kali 0. Ya. Nah, 0 ini pasti min satunya sudutnya sama ya. Berarti kalau ini cos pi, ini I sin pi. Betul enggak? Coba ada lihat sin pi berapa? Sin pi 0 kan? Sin 180 derajat kan 0 kan? Ya, cocok ya. Ada cocok. Ini sudut tunggal atau single. Kita ubah dalam bentuk sudut majemuk. Ya, sudut yang banyak gitu ya. Jadi 27 atau 27 ini boleh diubah menjadi 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Makanya R pangkat N gitu ya. Terus ini diubah menjadi kosinus pi ditambah apa? K kali 2 pi. Enak? K kali 2 pi ya. K kali 2 pi ya. K kali 2 pi. Ditambah I sin. So, ini mau kalau Anda bingung kasih kurung kurawal boleh ya. Ini boleh pakai kurung kurawal dan ujung-ujungnya. Jadi ya di sini cos pi tambah K kali 2 pi. Jadi ini adalah sama ya. Pi itu 180 derajat ya. Tambah K kali 2 pi. 2 pi itu kan 360 derajat. Enak? Tahu ya? K kali 360 itu 1 kali putaran itu 1 lingkaran ya. Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 2, 2 putaran gitu ya. Nah,
Sehingga Z pangkat 3 adalah ya, Z pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 kali kosinus pi ditambah 2 pi. Enak? Kan K kali 2 pi 2 pi. Nah. K kali 2 pi 2 pi ditambah I sin, ini juga sudutnya pasti sama. Pi ditambah 2 pi. Jadi kalau yang depan salah, belakang ikut salah. Hati-hati. Kemudian karena ini Z pangkat 3, kita mau cari Z saja, ZK. Gitu. Berapa? Diapakan? Dipangkatkan sepertiga atau akar 3 dari, ya kan? Akar 3 atau pangkat sepertiga. Jadi 3 pangkat 3 berpangkat sepertiga. Jadi yang masing-masing pangkat sepertiga, itu yang dalam kurung siku ini yang cos pi ditambah 2 pi ditambah I sin pi ditambah 2 pi kurung pangkat sepertiga. Berlaku teorema apa? Teorema de Moivre, ya kan? Di mana pangkatnya itu sepertiga itu dikalikan ke sudutnya, betul nggak? N theta. Jadi cos n theta tambah I sin n theta. Sudut itu gini. Kalau ini adalah sudut alfa, ya. Ini sudut alfa ya. Kemudian ini sudut alfa ini kan kecil dari 90 derajat. Ya, ini X, Y misalnya. Terus ini saya putar satu kali. Itu artinya apa? Alfa ditambah 1 dikali 360 derajat. Halo? Nah, ini artinya 1 dikali 2 pi. Kalau saya putar lagi. Ya, saya putar lagi. Berapa kali putar? 2 kan? Berarti alfa tambah K 2, ya nak? Ini 2 ya. Yang 2 kan? 2 kali 2 pi. Nah, 1 2 terus 3 4 dan itu yang penggantinya adalah K, ya. K kali 2 pi. Sudah jelas kan? 2 pi itu 360 derajat. Satu putaran, ya. Jelas maksudnya yang lain? Nah, oke ya, itu untuk penjelasannya. Nah, ini jadi sudut majemuk, sudut plural ya, jadi banyak ya. Nah, ini kita selesaikan nih. ZK berapa? ZK adalah ini pangkatnya 3 pangkat 3, pangkat sepertiga, pangkatnya boleh coret enggak? Pangkatnya 3 dikali pangkat sepertiga. Anda mesti ingat A pangkat 2 kurung pangkat 3 berapa? A pangkat 2 kurung pangkat 3. Pangkatnya diapakan? Dikali, ya enggak? Ini juga 3 kali sepertiga 1 enggak? Kalau pangkatnya ya. Pangkatnya 3 kali sepertiga 1 kan. Jadi berarti 3 pangkat 1, 3 kan? Halo? Jelas sampai sini? Ya, jadi ini 3 pangkat 1 jadinya. 3 aja. Terus ini berlaku apa nih? Saya tanya Anda. Ini berlaku apa nih? Yang ini berpangkat N. Berlaku teorema apa? Teorema de Moivre. Ya kan? Berlaku teorema de Moivre. Yaitu apa? Pangkatnya dikalikan ke sudutnya. Masih ingat nggak? Apa teorema de Moivre? Halo? Ini ingat lagi nih. Teorema de Moivre yaitu kosinus theta ditambah I sin theta kurung pangkat N itu sama dengan apa? Pangkatnya dikalikan pada sudutnya menjadilah cos
N theta. Enak, ditambah I sin N theta. Jadi sudut-sudutnya dikali dengan pangkat N-nya. Jelas? Ini sudah dibutin dulu kan? Pangkat 2, pangkat 3. Akhirnya berlaku untuk pangkat N. Ya kan? Sudah ingat masih? Ya, ini teorema de Moivre. Jadi sepertiga ini dikalikan pada sudutnya theta ya. Theta itu yang pi tambah 2kpi. Berarti sini menjadi kosinus sepertiga dari kali pi ditambah 2kpi. Ya, ini kasih hitung berawal boleh. Sepertiga ya. Ditambah I sin. Ini juga N-nya sepertiga. Theta-nya itu pi ditambah 2kpi. Belum tutup. Sudah ini dikalikan. Jadi ZK adalah, K ini mulai dari 0 ya. Z0, Z1, Z2 gitu ya. 3 kali kosinus berapa? Kosinus sepertiga pi atau pi per 3 boleh ya. Pi per 3 ditambah 2 kali sepertiga. Halo? 2 per 3 ya. 2 per 3 kpi. Gitu ya nak? Sepertiga kali 2 kan 2 per 3. 2 per 3 kpi. Tambah I sin. Sepertiga kali pi, sepertiga pi. Sama ya. Tinggal salin ini sebetulnya. Sepertiga pi ditambah 2 per 3 kpi. Di sini jelas? Ini menggunakan teorema de Moivre. Bahwa pangkatnya dikalikan pada sudutnya. Sudutnya ini yang kan dari pi tambah 2 kpi tadi kan. Halo, jelas enggak? Ya. Nah, baru kita masuk setelah selesai menggunakan teorema de Moivre, mulailah kita mulai K-nya dari 0. Jadi Z0 berapa, Z1 berapa, Z2 berapa. K-nya mulai dari 0 ya. Kalau dia pangkat 3, berarti Z0, Z1, Z2. Ya. Jadi banyak Z-nya berapa? Sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 4, berarti ada 4. Z0, Z1, Z2, Z3. Paham maksudnya? Nah, kita mulai Z0. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang belakang? Mister? Sudah ngerti ya? Oke lah. Nah, berapa Z0? Jadi kalau K-nya sama dengan 0, maka ini Z0. Z0 adalah diganti semua K diganti 0 ya. Berarti sini 3 kali kosinus. Nah, sudutnya apa tadi? Pi per 3 tambah 2 kpi. Oke. Pi per 3 tambah apa? 2 kpi. K-nya berapa? 0 ya. 2 kpi. Itu enggak tadi kan rumusnya? 2 per 3 kali 2 per 3 sorry. 2 per 3 kali kpi. K-nya 0. 2 per 3 kpi ya. Ditambah I sin. Nah, pi per 3 atau sepertiga pi boleh gak? Terus tambah ini sama sudutnya salin aja. Asal jangan yang depan salah ya. Kalau salah itu salah dia. K-nya 0. Oke. Ini kalau mau berawal juga boleh ya, terserah. Jadi Z0 berapa? Z0 adalah 3 kali kosinus ini pi per 3 saja. Ya nak, ini 0 nah, nih. Kalau 0 boleh coret enggak? Artinya ini hilang. Ini 0 kali 0, ini kali 0 hilang. Jadi tinggal pi per 3 saja. Ya. Sehingga ini tambah I sin pi per 3 saja. Ya. Pi per 3 tambah 0. Ya. Pi per 3 tambah 0. Jadi Z0 berapa? 3 kali kosinus berapa tuh? Pi per 3 itu berapa? Baru jadikan sudut supaya mudah. Pi itu kan 180 derajat dibagi 3 berapa? 60 ya. Kosinus 60. Ya, ini kosinus 60 tambah I sin 60 derajat. Nah, baru kita selesaikan berapa? Berapa cos 60? Setengah. I kali sin 60 berapa? Setengah akar
3, enak. Ya kan? Nah, kalau mau dikeluarkan setengahnya boleh. Ini ada setengah, boleh keluar, boleh. Jadi 0 berapa? 3/2, ya nak? 3 kali setengah kan? 3 kali 1/2 berarti 3/2 kali, ini menjadi 1 tambah I akar 3. Setengahnya keluar ya. Setengahnya keluar nih. Setengahnya keluar jadi 1, sini 1 kali akar 3 kali I akar 3. Inilah Z0. Z yang Nah, berikutnya kalau K-nya 1, ya namanya Z1. Ya. Jadi kalau K-nya sama dengan 1, maka Z1 adalah 3 kali kosinus, mau pakai kurawal boleh ya, Pi/3 ditambah 2/3 K-nya 1 kali Pi. Nah itu. K-nya 1 ya. Ditambah I sin. Ya. Dengan sudut yang sama. Pi/3 ditambah 2/3 K-nya 1 kali Pi. Tutup. Sehingga berapa Z1? 3 kali kosinus. Ya, 3 kali kosinus ini Pi/3 ditambah 2 kali 1 kali Pi, 2 Pi ya. 2 Pi/3. Ditambah I sin, nah, sama sudutnya salin aja. Pi/3 ditambah 2 Pi/3. Jadi berapa Z1 sama dengan, kalau 3 kali kosinus berapa? Ini Pi tambah 2 Pi berapa? 3 Pi. 3 Pi/3 Pi kan? Ya, atau beragu ya tulis 3 Pi/3 ya boleh aja gitu. Ditambah ya 3-nya coret ya. I sin ini juga 3 Pi/3. Nah, karena 3-nya bisa dicoret ya. Sorry, bisa dicoret, ya coret deh nih, kan coret jadi 1 kan jadi 1 Pi ya. Sehingga Z1 sama dengan 3 kali kosinus Pi ditambah I sin Pi. Pi itu 180 derajat ya. Cos Pi tahu berapa? Cos Pi itu cos 180 derajat berapa nilainya? -1. Ya, -1. Ini nilainya ya, cos Pi itu nilainya -1. Sin Pi, sin 180 berapa? 0. Yang 0 ini hilang kan? Berarti hilang. Ya, tinggal ini. -1 kali 3. Jadi berapa? Ya, -3. Jadi hasilnya Z1 adalah -3. Ya. Cos Pi -1. Ya. Sudah jelas sampai sini? Masih satu lagi. K2. Kan harus 3. Kalau dia pangkat 3 harus 3 akarnya. Akar dari bilangan kompleks. Dari persamaan kompleks ya. Akar dari persamaan kompleks. Ya, Anda coba sekarang. Coba cari K sama dengan 2. Apa hasilnya? Nanti saya buat terangkan sama. Ya, coba kerjakan. Kalau K sama dengan 2, ya nanti yang K-nya semua K ganti 2. Udah. Jadi yang belakangnya itu Pi/3 ditambah 2 kali 2, 4 Pi/3. Dijumlahkan 5 Pi/3. Ya. Ya, coba dulu yang K-nya 2. K sama dengan 2.
Ya ini kita latihan dari 2 minggu ini kita latihan aja persiapan UAS. Ujian akhir semester ini. Karena Anda tanpa UTS. Jadi bahannya jadi banyak. Jadi soalnya yang tadi ini di depannya itu. Bagi yang terlambat lihat. Ya. Z pangkat 3 min 27. Artinya 27 kali min 1 kan? Min 27 kali min 1. Min 1 itu kan itu diterjemahkannya Z pangkat N adalah R pangkat N kali cos theta tambah I sin theta. Jadi cos. Min 1 itu cos. Jadi min 1 tambah I kali 0. Ya kan? Tambah I kali 0. Bentuknya ada konstan tambah I kali apa gitu kan. Nah, yang patokannya kita yang min 1 tuh yang kuning ini ya. Min 1 itu kosinus berapa? Cos pi kan? Cos 180 derajat. Cos pi. Maka sinnya ya sin pi. Harus sama namanya ya. Oke. Nah, selanjutnya udah dapat tunggalnya jadikan menjemuk ya. Menjemuknya itu di sini apa tadi? Ini kan theta tadi ya. Ini theta. Kelihatan ya? Kursornya kelihatan enggak? Kelihatan nih. Kursornya digedein. Cuma kalau digedein tulisannya di ini. Tuh, nampak kan? Hitamnya gede. Ya. Jadi untuk terang sih boleh. Jadi Anda lihat sini karena sini pi, ini sin pi. Terus di sini pi ini sudut tunggal. Kalau menjemuknya kan pi ditambah k kali 2pi. Tahu nggak maksudnya nama k 2pi? Nah, ini saya jelaskan tadi. Di atasnya. Ini. Ini pertama sudutnya alfa. Alfa ya. Kalau satu kali tambah satu putaran, berarti ini alfa tambah 1 kali 360 enggak? 360 derajat itu kan 2pi. 2pi radian. Nah, kalau 2 putaran, apa tuh? 2 kali 2pi. Kalau K putaran, K kali 2pi. Jadi rumus umumnya ini nih. Alfa tambah K kali 2pi. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, tadi ini, maka sudutnya di sini. Sorry. Maka sudutnya di sini yang sudut tunggal, ini pi. Ini pi ya. Jadi pi itu menjadi pi ditambah K kali 2pi. Ini juga pi tambah K kali 2pi. Jadi ini pi tambah 2kp, 2kp ya. Nah, kemudian ZK adalah karenanya pangkat 3. Kalau Z pangkat 1 berapa? Berarti diakarkan 3 kan? Atau dipangkat sepertiga. Maka sini 3 pangkat 3 ini pangkat sepertiga. Yang belakangnya di pangkat sepertiga. Ya, belakangnya pangkat sepertiga. Kemudian 3 pangkat 3 pangkat sepertiga, pangkatnya dicoret, dikalikan. 3 kali sepertiga 1, 3 pangkat 1, 3. Terus ini berlaku teorema de Moivre, bahwa pangkatnya dikalikan pada sudutnya. Masih ingat enggak? Ini teorema de Moivre-nya apa tuh? Cos theta tambah I sin theta berpangkat n. Sudutnya dikali, Anda lihat, cos n theta ditambah I sin n theta. Nah, ini berlaku di sini tadi. Yang ini saya garis. Ini yang warna hijau ini kan pangkat sepertiga, berarti sudutnya dikali dengan sepertiga. Sepertiga kali pi tambah 2kp, I sin sepertiga kali pi tambah 2kp. Sudah jelas? Dan kita kalikan jadi sepertiga pi atau pi per 3 tambah 23kp. Terus sama ya. Kemudian baru Anda masuk K-nya sama dengan 0, dimasukkan nih. Kalau K0, Z0, ini ZK kan. ZK jadi K0, Z0, 3 kali cos pi per 3 tambah 2 per 3 kp. K-nya ganti 0. Ini sama juga. Nah ini 2 per 3 kali 0 kan 0. Hilang. Ini hilang. Tinggallah pi per 3. Pi per 3 berapa?
180 derajat dibagi 3, 60 kan? 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Nah, cos 60 setengah, sin 60 setengah ke 3. Setengahnya boleh dikeluarkan. Dikeluarkan 3 kali setengah kan 3/2. Ini tinggal 1, ini 1/3 kali I akar 3. Demikian juga yang K-nya 1. Ya, ganti. Ya, diganti K-nya 1. Oke. Nah, berikutnya ini harus saya kecilkan lagi. Ini tadi untuk menerangkan tampak hitam-hitam itu ya. Oke, ini supaya apa? Nah, ini saya harus balikkan ke semula. Ya. Berikutnya adalah K sama dengan 2. Halus amat. K sama dengan 2. Maka Z2 sama dengan apa? 3 dikali, ya enggak? Dari rumus yang tadi ini ya. Ya, rumus ini yang paling bawah. Anda lihat paling bawah. ZK jadi Z2 3 kali dalam kurung cos pi per 3 tambah 2/3. K-nya kali ganti 2 ya. K-nya ganti 2. Pi tambah I sin sepertiga pi tambah 2/3. K-nya diganti 2. Jadi sini menjadi 3 kali kosinus apa tadi? Pi per 3 ditambah 2K. 2/3 sorry. Tambah 2/3 ya. 2/3 K-nya 2 pi. Ini mau pakai kurung kurawal boleh. Ditambah I sin pi per 3 ditambah 2/3 K-nya diganti 2 ada ya. Pi. Nah gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau tadi K-nya sini 1 ya. Dari sini 1, kalau sini K-nya 2 ya. Nah, berapa Z2 nih? Z2 adalah 3 kali ya. 3 kali kosinus pi per 3 ditambah 2 kali 2 berapa? 4. Jadi 4 pi per 3. Ditambah I sin. Nah, sudut belakang sama depan harus sama ya. Pi per 3 ditambah 4 pi per 3. Ya, kita jumlahkan berapa Z2? 3 kali kosinus berapa nih? Halo? 5 pi per 3. Enak. 1 pi tambah 4 pi. 5 pi. Penyebutnya sama per 3. Tambah I sin. Ya, sudut belakang sama depan. 5 pi per 3. Sekarang terjemahkan dalam derajat berapa? Kosinus dari berapa nih? Jadi jangan 5 kali 180. Lebih enak. Pi per 3 itu berapa? Pi itu 180 derajat. Bagi 3 berapa? 60. Kali 5 berapa? 60 derajat kali 5? 300 derajat. Enak. 300 derajat. Tambah I sin. Ini sama. 300 derajat. Nah, itu di koordinat berapa tuh? 300 derajat di koordinat 1, 2, 3, atau 4. Koordinat ke 4. Nah, koordinat itu kan dibagi apa? Koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3, koordinat 4. Enak. Koordinat 1 itu alfa. Koordinat kedua 180 derajat min alfa. Koordinat ketiga 180 derajat tambah alfa. Koordinat keempat 360 derajat min alfa. Ya nak? Itu kan dapat di trigonometri, ya kan? Nah, berarti ini koordinat keempat. Kita pakai kosinus dari apa? 360 derajat kurang berapa? Kurang berapa derajat? Yang hasilnya 300. 360 kurang berapa sama dengan 300? Kurang 60, itu enggak? 360 kurang 60 kan 300. Ditambah I sin 360 derajat dikurang 60. Nah, yang 60 ini yang disebut alfa. Ya, alfa. Jadi kosinus 360 derajat kurang alfa, kurang keempat. Cos di kurang keempat berapa?
Coba. Cos itu plus di sini ya. Plus gini ya. 1, 2. Kurang keempat ini. Cos di kurang keempat tandanya apa? Plus. Berarti sini Z2 adalah 3 kali plus kosinus apa? Alfa. Lalu hasilnya kalau kosinus cos alfa, sin alfa. Tapi tandanya harus lihat ini ya, kurang keempat. Terus kalau sin kurang pertama selalu positif. Positifnya di 1, 2, betul nggak? Sin tan cos ini enggak. Kurang keempat ini min. Ya, sin di kurang keempat apa? Negatif. Berarti sini tambah I kali min sin 60. Ya. Alfanya itu yang belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Sehingga berapa Z2? Z2 adalah 3 kali kosinus. Kosinus 60 berapa? Setengah tambah I kali min. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Ya. Sehingga Z2 berapa? Nah, setengahnya mau dikeluarkan boleh ya. Setengahnya kita keluarkan. Jadi ini 3/2 kali apa nih? Ini setengah keluaran 1. Nah, plus kali min ya. Min I akar 3. Setengahnya kan ada dikeluarkan. Inilah Z2. Jelas? Ini selisih ya tandanya. Ingat trigonometri itu sin tan cos, ya enggak? Plus sin tan cos. Itu artinya apa tuh? Sin itu plusnya 1, 2. Atas, di atas. 1, 2. Cos itu 1, 4. Kanan ya. Tangan itu silang. Plusnya 1, 3. Ya, ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ya, sin tan cos. Jumlah keledainya itu ya. Sin tan cos ya. Jadi ini harus ingat ini ya. Dan ini. Ya. Harus diingat. Ini question so far? Ada yang tanya? Ini 1A baru loh ya. 1B-nya tadi udah pakai I. Nah, sekarang pakai I. Gimana? Ya, hati-hati. Anda ngerti nggak nih? Kalau 2 minggu ini latihannya Anda bisa, pasti Anda bisa ujian ini. Kalau Anda nggak ngerti sama sekali, ya habis gagal. Ya. Apa? Iya. Saya menghindar sekarang. Saya sudah siapkan cadangannya. Jadi kalau ada gangguan, saya copy pindahin aja. Daripada atau set itu lama. Ya apanya? Buka ini, buka apa tuh ya. Di download lagi kan. Lebih cepat cari itu. Pengalaman ini sekarang saya tidak mau. Jadi makanya saya save. Setiap apa tuh saya save ya. Nah, tujuannya atau set itu supaya aman kan. Tapi kalau dia gangguan seperti yang apa? Yang setulis kanan di kirinya kecil-kecil tuh tidak tertulis, mabuk gitu. Di kerjaan gitu. Ya. Oke, memang atasannya tidak saya di-off-kan. Ini question? Kok jelas? Nah, sekarang soal berikutnya. Saya sudah siapkan juga. Ya. Soal berikutnya, nih, ayo. Bedanya tadi min 27 saja, sekarang ada I-nya. Berarti ini, kalau ya, 27 ini keluarkan, 27 kali min I. 27 min I itu artinya sama kan? 0, yang konstan lain ada 0 min cos 0, tambah I kali min 1, betul nggak? Kuncinya di min 1 itu. Jadi ini min I ya. Min 1 itu sin. Sin berapa dengan min 1? Itu cara konsep yang kita
Berpikirnya. Paham nggak? Ini cara pecahannya gimana nih? Z. Z pangkat 3 adalah min 27i. Anda keluarkan 27 dulu. 27 itu yang R pangkat N. Z pangkat 3 adalah 27 kali min I. Betul nggak? Ya kan? Terus Z pangkat 3 adalah 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Oke. Min I itu sama dengan apa? Min I itu adalah konstantanya ada 0 ditambah I kali min 1 nak. Karena Z pangkat N ini kita bentuknya Z pangkat R, R pangkat N kalau ada R-nya. Yang kadang tidak ada. Terus ini cos theta ditambah I sin theta. Ini bentuk ini yang kita jadikan ya. Paham nggak? Halo? Jelas maksudnya? Nah, yang tadi ceritanya 0 ini ikutnya ya 0 ini enggak masuk tadi kan, enggak ada kan? Nah, min 1. Min 1 itu kami kuning ya, kuning. Min 1 deh ya. Jadi min 1 itu yang berperan. Min 1 itu milik siapa? Cos atau sin theta? Halo? Min 1 ini kalau rumusnya cos theta tambah I sin theta. Yang punya I itu sin atau cos? Yang punya I itu atau I itu koefisiennya atau pengalinya apa? Di belakang I itu apa tuh? Coba lihat. Sin kan? Nah, baru kita tanya, sin theta sama dengan min 1. Berapa theta? Sin theta sama dengan min 1. Cara pikirnya gitu. Kalau Anda tidak bisa cara pikir gitu, ya susah. Ya bingung mau kejar dari mana arahnya. Nangkap enggak? Halo? Ini kalau tepat selesai, ini saya tes ya. Tes lu maju Anda ke whiteboard. Mau lihat, Anda ngerti enggak? Ya? Tahu kan caranya? Oke? Jadi pertama gini, kalau ada min 27i, 27-nya yang plusnya ya 27 keluar plus, enggak boleh min. 27 keluar jadi min i. Nah, min i itu sama enggak? Kan bentuknya harus jadi ini. Bentuknya harus jadi cos 0 cos theta tambah i sin theta ya enggak? Sehingga kita harus apa? Karena cos itu konstan, jadi berarti 0 kan? 0 ditambah I kali min 1. Sekarang tanya, sin berapa? Sin theta sama dengan min 1. Berapa tetanya? Ya, betul. Sin 270 yang nilainya min 1. Nah, 270 itu dikerjakan dalam bentuk radian. Berapa radian? Caranya dibagi 180 derajat. Berapa? 270 derajat bagi 180 derajat kali pi radian. Berapa tuh? 270 bagi 180. 3/2 kan? Apa 1/2 kan? 3 pi per 2 enggak? 3 pi per 2 ya. Benar enggak? 270 dibagi 180 dibagi 90 aja. 3/2 kan? 3/2 kali pi, 3 pi per 2. Lengkap enggak? Kalau ini Anda enggak bisa, kacau udah. Bagaimana meneruskannya? Kunci utamanya ini, ya. Nah, setelah ini dapat, baru tulis ini Z pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali. Nah, ini kita kosong dulu. Cos berapa tadi kan? Ikut ini. Tambah I sin berapa sini? Sini sudutnya berapa tadi? 3 pi per 2. Berarti di sini sama sudutnya. 3 pi per 2. Jadi yang menentukan yang kuning tuh, yang min 1-nya kan.
sin theta sama dengan min 1. Paham nggak? Halo? Nah, ini tutup. Sampai sini benar-benar paham atau tidak? Ya. Kalau ini dua betul ini yang plus dua tentunya 2. Yang R, jadi sekarang R KN. Jadi yang R pangkat 3 dari N. Ini 3. Nah, min 1. Bentuk min ini akan kita ubah dari cos theta tambah ini sin theta. Berarti min ini sama nggak dikali min 1? Ini ringan apa? Ini kan. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada. Jangan tanya kontrol, salah nanti. Kos 90 derajat yang kedua, contoh lagi. Ya, yang kita tanya yang jadi nol itu tambahnya. Nah, ada tadi. Min 1, ini siapa ini? I kali apa ini? Sin theta sama min 1. Berapa theta? Sin berapa sama min 1? Itu udah tanya, sin berapa nilai min 1? Jawabnya 200 dulu. Kalau 1 apa? Kalau sini I kali 1 itu sin theta kali 1. Theta berapa? Sin berapa sama dengan 1? Oke, dari segala. Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat. Dan lupa ya. Jadi kalau kita gambarkan grafik kotak ini ya. Bagi 2, ini nilainya 1, ini min 1, ini 0. Terus ini 0, ini 90 derajat. Ini 180 ya. 180 derajat, 360 derajat. Ini dibagi 2, ini 210 ya. Ini bagi 2 lagi 90 ya. Nah, grafis sin itu bentuknya kayak apa? Sin 91 itu gitu. Ada lihat, itu enggak satu nih. Sin 91 turun 180, ini min 1 itu. Anda lihat itu enggak min 1 itu nilai. Ini nilai min 1, ini nilainya 1. Tahu? Jelas? Seperti satu gelombang bumi, itu enggak? Ini kan satu gelombang bumi. Nah, kalau cos ini sin G sama dengan sin X. Nah, kalau grafik cos seperti apa? Ada yang tahu? Tambah poinnya. Seperti kelopak bunga, ya. Kelopak bunga Anda lihat. Ini nilai 1, ini min 1, ini 0, ini 180 derajat, ini 90, ini 270, ini 360 derajat, ya. Kemudian cos itu, cos 01, ini turun ya, ini turun menuju ke 180-nya min 1, ini yang min 1, naik, nah itu. Ini dari cos. Y sama dengan cos X. Anda lihat. Cos 01. Cos 90 derajat 0. Dan 0. 180 min 1. Cos 10 0. Dan 91. Ya kan? Kelopak bunga. Itu kelopak bunga. Ini gitu. Kelopak bunga. Jadi ya, sudah jelas maksudnya ya. Baik, kalau sudah ini tunggal. Bagaimana menjadi majemuk? Majemuk itu bentuknya apa? Alfa ditambah K kali 2pi radian. Biasa kan sudut itu alfa tambah K kali 360 derajat tuh 2pi radian kan? Nah itu, jadi tulis ini Z pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 kali kosinus, nah sudutnya
Tuh. Ya, sudutnya 3pi/2 ditambah K kali 2pi. Itu K2pi itu ini. Ini alfa itu yang 3pi/2 kan? Tutup. Ditambah I sin 3pi/2 ya. Ini 3pi/2 ditambah K kali 2pi. Jelas sampai sini? Ya. Sehingga ini jadinya Z pangkat 3 adalah 3/3 kali kosinus ini 3pi/2 ditambah 2kpi. Nah, datang 2kpi itu tadi apa? K kali 2pi. Ya, 2kpi. Tambah I sin, ini juga sama, 3pi. Ini sin ya. 3pi/2 ditambah 2kpi. Nah, baru kita mulai apa? ZK berapa? Ya pangkat 3. Berarti harus dipangkat sepertiga kan? Atau akar 3 sama ini. Ya, akar 3 atau pangkat sepertiga. Nah, dalam hal ini 3/3 kurung pangkat sepertiga. Ini pengali depannya itu R pangkat N tadi. Kita lihat R pangkat N ya. Pangkat 3. Kita lalu apa? Oke, pangkat 3. Kali kosinus dari 3pi/2 ditambah ya, kosinus 2kpi ditambah I sin 3pi/2 ditambah 2kpi kurung pangkat sepertiga kan? Kalau Z pangkat 3 sekian berapa Z? Berarti kurung pangkat sepertiga atau akar 3 sama ya. Kita pakai A. Kenanya pakai pangkat sepertiga berlaku teorema de Moivre. Apa itu? Teorema de Moivre. Balik lagi. Ya, di yang pertama tadi saya sudah jelaskan ini. Yang paling bawah Anda lihat itu. Ya. Teorema de Moivre itu adalah cos theta tambah I sin theta kurung pangkat N. Hasilnya apa? Seolah-olah sudutnya dikali N. Betul nggak? Pangkatnya N, jadi pangkatnya dikali pada sudutnya. Jadi cos N theta tambah I sin N theta. Nah, ini yang dipakai untuk penyelesaian ini ya. Sehingga ini jadi apa? ZK sama dengan apa? Oh, ini bisa coret kan? 3 kali sepertiga kan 1 nah pangkatnya. Jadi tinggallah 3 kali kosinus dari pangkatnya sepertiga dikali pada sudutnya. Dikali pada sudutnya. N theta tadi kan? N theta. Berarti seperti N-nya sepertiga, tetanya 3pi/2 ditambah 2kpi. Kurung ya. Itu ya bentuknya. Ditambah I sin juga sama. I sin N-nya sepertiga, sudutnya 3pi/2 ditambah 2kpi, baru tutup. Jelas ya? N theta. Kan rumusnya ini cos N theta tambah I sin N theta. Seolah-olah pangkatnya itu dikali pada sudutnya masing-masing. Ya kan gitu kan? Kan saya pernah buktikan enggak? Teorema de Moivre dulu. Lupa. Yang pangkat 2-nya. Apa hasilnya? Cos theta tambah I sin theta pangkat 2. Hasilnya cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Betul pangkat 3? Cos 3 theta tambah I sin 3 theta. Kalau pangkat N, cos N theta tambah I sin N theta. Ya. Nah, baru K berikutnya K sama dengan 0, masukkan K-nya. K sama dengan 1, masukkan. Coba teruskan. Ya. Sah. Nah, ini harus teliti ya. Prinsip pertama itu. Ya. Prinsip pertama harus tahu. Ada pertanyaan? Halo?
Kalau ada yang nggak jelas, tanya. Ya. Tanya. Nah, selanjutnya K sama dengan 0 berarti Z0. Z0 dulu, K-nya diganti 0, hasilnya apa? K-nya sama dengan 1, dari Z1. K-nya sama dengan 2, kali Z-nya. K-nya 2 berarti Z2. Berapa banyak Z-nya? Sebanyak pangkatnya. Kalau pangkat 3, ada 3 akarnya. Ada 3 Z-nya. Z0, Z1, Z2. Kalau pangkat 4, ada 4 akar-akarnya. Ya, akarnya tergantung banyak pangkatnya. Kalau pangkat 5, ya 5 akarnya. Ya. Oke. Any question? Ada yang mau tanya? Nah, diteruskan. Ini yang pakai I ya. Tadi tanpa I kan. Jadi ada dua macam ya. Jadi harus tahu kita apapun yang keluar, mau yang pakai I, nggak pakai I harus bisa. Ya. Ya, kita teruskan ya. Jadi kalau K-nya 0, ya berarti sini apa? Kalau K sama dengan 0, maka Z0 berapa? Kita ganti ya. 3 kali ya. 3 kali kosinus. Nah, oh ya. Oh ini belum dikalikan, sorry. Ini harus dikalikan, sudut-sudutnya harus dikalikan dulu ya. Berarti JK belum bisa nih. Ya, itu belum selesai. Sebaiknya selesaikan dulu ya. Ini harus kita ZK. Berarti ZK berapa? ZK sama dengan 3 kali kosinus berapa? Kalikan sepertiganya, n theta tadi, n theta. Sepertiga kali, oh ini bisa coret nih. Sepertiga kali 3 pi per 2 berapa? Tiganya coret, tinggal pi per 2 nah. Halo, ini saya kan jadi 3 pi per 6 tuh ya. Tiganya coret berarti pi per 2. Tinggal pi per 2. Ya. Tinggal pi per 2. Terus ini sepertiga kali 2. 2 kapi, 2 per 3 kapi ya. Tambah 2 per 3 kapi. Tambah isin, nah, sudutnya sama. Isin pi per 2 ditambah 2 per 3 kapi. Yang kita ganti K-nya. Ya udah. Oke, sampai sini ya. Nah, baru sini K sama dengan 0, maka Z0 berapa? Ya, yang kita ganti itu K-nya aja kan. Berarti 3 kali kosinus pi per 2 ditambah 2 per 3, K-nya 0. Kali pi ditambah isin pi per 2 ditambah 2 per 3. K-nya 0 kali pi. Ya, itu. Nah, Anda lihat kalau dikali 0, ini hilang nggak nih? Halo? Dikali 0, ya enggak, menjadi hilang gitu ya. Jadi tinggallah Z0 berapa? 3 kali kosinus pi per 2 ditambah isin pi per 2. Anda tahu kalau jadikan derajat berapa tuh? Pi per 2 180 bagi 2 berapa? 90 derajat. Isin ini 90 derajat. Gitu kan? Nah, Anda tahu nilainya berapa? Halo, cos 90 berapa? Lihat di gambar. Cos 90 berapa? Di grafiknya, ini berada di sudutnya 0. Ya nak? Nilainya 0. Ini tadi. Nilainya 0. Kalau
0, 1 nilainya. Kalau 180 derajat, min 1. 210, 0. 360, 1. Ya kan? Jadi ini nilainya berapa? Cos 90 berapa? 0 ya. 0. Terus sin 90 berapa? 1. Coba lihat sin. Sin 90, 1. Ya, ini hati-hati nih. Ujiannya nanti Anda open book kan. Jadi Z0 berapa? 3 kali 0 ditambah I. Betul enggak? 0 tambah I. I kali 3 berapa? 3I. Ya. Lalu Z0. Jadi kalau K-nya 1, Z1. Ayo terus lagi. Coba lanjutkan. Lanjutkan. Kalau ini sudutnya istimewa ya. Tapi kalau ada kalanya kadang-kadang tidak bisa kita tarik. Ya, kita tinggalkan dia dalam ya sudutnya. Jadi nah, berikutnya K sama dengan 1. Coba masukkan K sama 1 berapa? Ya. K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berapa? Maka Z1 sama dengan 3 kali kosinus. Nah, berapa? Dari yang atas itu. Kosinus pi per 2 tambah 2 per 3 kali 1 kali pi. Enak, K-nya ganti 1. Jadi pi per 2. Pi per 2 ditambah 2 per 3. K-nya kali 1 kali pi. Gitu ya. Kalau ini mau kurung kurawal boleh. Ini mau pakai kurung kurawal boleh. Ya, ditambah I sin kurung kurawal pi per 2 ditambah 2 per 3. K-nya ganti 1. Tuh. Jadi berapa Z1? 3 kali kosinus pi per 2 ditambah 2 pi per 3. Betul enggak? Nah, ini penyebutnya beda nih. Harus disamakan dia. Tambah I sin pi per 2 ditambah 2 pi per 3. Nah, kalau pecahannya satu penyebutnya 2, satu 3. Beda. Jadi harus disamakan. 3 kali kosinus. Ah, jadikan 6. 2 kali 3, 6 kan? KPK-nya. Berapa tuh? 2 jadi 6 kali berapa tuh? 2 jadi 6 kali 3. Kalau penyebut kali 3, pembilang kali 3. 3 kali pi, 3 pi. 3 jadi 6. Penyebutnya 3. Sekarang jadi 6 kali 2. Karena penyebut kali 3. Karena penyebut kali 2, maka pembilangnya 2 pi kali 2. 2 kali 2 pi, 4 pi. Tambah I sin. Kalau ini sama nih. 3 pi per 6 tambah 4 pi per 6. Nah, kita jumlahkan. C1-nya adalah kosinus berapa tuh? 3 pi tambah 4 pi, 7 pi per 6. Ditambah I sin 7 pi per 6. Harus sama ya. Jangan terjadi cosnya tutupnya mesinnya beda. Nggak boleh. Ya. Tutup. Nah, sekarang terjemahkan dalam derajat berapa tuh? Kosinus berapa nih? 7 pi per 6. Gampangnya jangan pi-nya dikali 7. Pi per 6 berapa? 180 derajat bagi 6 berapa? 30. 30 kali 7 210 derajat. Iya. 210
derajat. Jadi gitu caranya ya. Sin ini juga 210 derajat untuk memudahkan hitungannya. Kemudian di koran berapakah 210? Coba ingat tadi. Di koran berapakah 210? Ini tadi ini. Ini. Koran pertama alfa, koran kedua 180 derajat kurang alfa, koran ketiga 180 derajat tambah alfa, koran keempat 306 derajat min alfa. Jadi 210 derajat terletak di koran ketiga, ya, ketiga. Jadi bentuknya 180 derajat tambah alfa ya. 180 derajat tambah alfa. Nah, Anda lihat sini Z1 adalah 3 kali kosinus dari 180 derajat tambah berapa? Sama dengan 210, 30. Datangnya dari mana? 210 kurang 180. Betul enggak? 30 derajat, betul. Ditambah I sin sama 180 derajat ditambah 30 derajat. Yang belakang itu 30 itu apanya? Alfanya. Nah, sekarang Z1 sama dengan 3 kali cos. Cos di koran ketiga, ingat tadi, sin tan cos. Ya, koran pertama ini positif, sin tan cos. Ini gampang kan ya. Cos di koran positif di koran 14 enggak? Ini koran 1, ya ini plus ya. Koran 1, koran 2, koran 3, koran 4. Nah, cos positifnya koran 1 dan 4. Sekarang ini ceritanya di koran berapa? 3. Koran 3 berarti apa? Cosnya negatif. Cos negatif cos 30 itu cara lihatnya. Tambah I sin. Nah, sin juga. Sin positifnya di 12. Ya, positifnya di 12. Sedang yang minta di koran ketiga, berarti di luar positif negatif. Ya, negatif dari min sin 30. Sudah paham maksudnya? Ya. Anda ngerti enggak itu? Pelajaran trigonometri, ya kan? Di SMA, ya. Oke. Z1 sama dengan apa? 3 kali cos 30 berapa? Setengah akar 3. Min sin 30 setengah. Jadi min sin 30 ya min setengah. Keluarkan min, ya boleh. Keluarkan min setengahnya. Jadi apa tuh? Z1 adalah min 3/2. Betul nggak? 3 kali min setengah. 3 kali min setengah kan min 3/2 kali dikeluarkan min setengah ya. Dikeluarkan min setengah. Berarti tinggal akar 3 ditambah I. Betul nggak? Halo? Inilah Z1. Karena soalnya sederhana ya, tapi mencarinya itu ya rumit. Ya. Atasnya. Kembali lagi deh. Itu Z0. Oke. Terus Z1. Tinggal satu lagi Z2. Ya. Z2. Sudah selesai itu? Belum. Dilanjutkan dengan Z2 ya. Z2 berarti K-nya 2, berarti Z2 K-nya diganti 2. K-nya diganti 2 ya. Nah, hasilnya apa tuh? Ya.
Lanjutkan. K sama dengan 2, maka Z2 sama dengan 3 kali kosinus Pi per 2 ditambah 2/3. K-nya diganti 2 kan? Oh ini kurung kerawal ya. Boleh. Pi. Betul nggak gitu? Tadi. Ini nih. Pi per 2 tambah 2/3 kali K-nya ganti 2. Pi. Ya. Ditambah I sin. Sama. Sudutnya salin aja. Pi per 2 ditambah 2/3. K-nya ganti 2. Pi. Tutup. Nah. Yang gawatnya kalau pangkat N-nya itu pangkat 5. Berarti 5 akar cari. Mabuk tuh nih. Jadi Z2 berapa? 3 kali kosinus Pi per 2 ditambah berapa tuh? 2 kali 2 Pi adalah 4 Pi per 3. Ditambah I sin sama. Pi per 2 ditambah 4 Pi per 3. Samakan penyebut. Jadi 2 kali 3, 6 ya. Penyebutnya 6. Kita buat kosinus dari berapa per 6 ditambah berapa per 6. Ayo. Berapa? Ini 2A. Kali 3 kan. 2 jadi 6 kali 3. Ini 3 Pi. Oke. Ini 3 menjadi 6 kali 2. 4 Pi kali 2 berapa? 8 Pi. Betul nggak? Ya, menyamakan. Nah, ini tinggal salin aja. Sinus dari 3 Pi per 6 ditambah 8 Pi per 6. Sehingga berapa Z2? 3 kali kosinus dari berapa tuh? 3 tambah 8? 11 Pi per 6. Ditambah I sin 11 Pi per 6. Nah, berapa Z2? Jadikan sudut derajat. Ya. Sekali lagi ingat, jangan Pi itu 190. 100 Pi per 6 berapa? 190 derajat bagi 6, 30. 30 kali 11. 330 kan? Jadi 11 kali 30 derajat adalah 330 derajat. Ditambah I sin, ini juga 330 derajat. Nah, berarti Z2 sama dengan 3 kali. Ini kurang berapa nih? 330 pasti dikurang ke 4. Berarti 360 derajat kurang berapa? 30 ya. Ini alfanya itu. Tambah I sin 360 derajat kurang alfa. Alfanya 30. Kan 390 berkurang 30, 330. Oke. Ini alfanya. Nah, Anda ingat kosinus positif dikeluaran 1/4 enggak? Sin tan cos. Ya. Ingat? Sin tan cos. Ini positif. Sin tan cos. Cos dikeluaran 1/4 positif. Dikeluaran 4 positif ya. Berarti sini positif kosinus alfa. Alfanya 30 derajat. Ditambah I. Nah. Sin. Sin 12 yang positif. Jadi 4 negatif ya. 34 negatif. Jadi 4 negatif. Jadi min sin 30. Sehingga ini Z2 berapa? 3 kali cos 30 adalah setengah akar 3. Ini menjadi plus kali min. Min I kali setengah akar 3. Betul nggak gitu? Min kali plus min. Sin 30. Oh, sin 30 setengah. Maaf. Sin 30 setengah. Setengah kan? Sin 30 setengah. Jadi gitu ya. Nah, setengahnya dikeluarkan. Z2 adalah 3 per 2. Setengahnya dikeluarkan. Maka ini tinggal akar 3 kurang I. Inilah Z2. Selesai. Ya. Ini dulu.
Habis waktunya ya. Kerjakan ini. Kalau Anda itu merasa waktunya lama, sebaiknya itu di terakhir kerjakan. Ya. Jadi random boleh. Nanti saya periksanya biasanya nomor satu semua. Jadi konsisten. Nomor dua semua. Makanya saya kasih kotak-kotak di depan itu nanti ada kotak-kotak. Ya, baik. Kalau sudah selesai, Anda bisa berikutnya adalah PD linear. Nah, ini lebih mudah ya. Sudah jelas ini? Have finish? Oke, kita masuk berikutnya itu. Itu kekecilan enggak? Ini nomor 2 ya. Nomor 2. DY per DX tambah 3Y per X atau 3 per X kali Y sama dengan X pangkat 4. Determine the general solution. The general solution, di solusi umum of linear differential equation. PD linear. Ya. Persamaan diferensial linear. Masih ingat? Aslinya itu panjang-panjang rumusnya ya, tetapi sudah disingkat pakai mediator SF. Ingat enggak? Apa rumusnya? Halo. PD linear. PD linear itu bentuknya adalah dy per dx atau y aksen ditambah px kali y sama dengan qx. Kemudian mediatornya sx sama dengan s ya, bukan 5 ya. Sx sama dengan E berpangkat integral Px dx, ya kan? Baru solusi umum, solusi ya. Solusi umum PD linear ya, adalah apa? Y sama dengan 1/Sx dikali integral Sx, ini Sx kali Qx kali dx ditambah kosanta C. Itu formulanya yang perlu diingat. Ya lah. Sx dengan E pangkat integral Ps dx. Solusi umum PD linear adalah Y sama dengan 1/Sx kali dalam kurung integral Sx kali Qx kali dx. Sx kali Qx. Q ya, atau Q. Qx dx tambah C. Ini formula-formulanya atau rumus-rumus yang berkaitan itu kan untuk PD linear. Kalau Bernoulli beda lagi ya, ada beda. Sebetulnya yang mengungkapkan hal ini dua tokoh matematik itu siapa? Ingat? Yaitu Bapak Bernoulli sendiri dan Bapak Lagrange, ya kan? Ada dua. Ya. Oke. Nanti Anda bisa kerjakan, kalau ada formulanya. Ya. Bisa kerjakan? Saya kasih ini ya itu ya. Hingga mengikuti ya. Berapa PX-nya berapa tuh?
PX-nya berapa? 3 per X. Hilangkan Y kan? Y-nya dihilangkan. 3 per X. QX-nya daerah belakang. Sebelah kanan. Sama dengan X pangkat 4. Berarti QX-nya X pangkat 4. Nah, jadi SX-nya E berpangkat integral. 3 per X kali DX. 3-nya bisa keluar. 3-nya keluarkan. Tinggal integral DE per X. Integral DE per X. Ln X. Ya. Ini ada yang sakit? Nggak ada kan? Oke. Ini formulanya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Ya. Oke. Sudah nih. Nah, kita tahu PD linear tadi kan adalah DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Soalnya DY per DX ditambah 3Y per X sama dengan X pangkat 4 tadi ya. 4 ya. Ya. Nah, dari sini Anda bisa tentukan berapa PX-nya dan berapa QX-nya. Berapa PX-nya? Y-nya hilangkan, tinggal 3 per X. QX-nya paling gampang daerah kanan tuh, X pangkat 4. Dah. Baru cari mediator SX. SX ya. SX adalah E pangkat integral PX dx. Berarti E pangkat integral PX-nya 3 per X dx. 3-nya boleh keluar nggak? 3 keluar dari integral, tinggal dx per X. E pangkat 3 integral dx per X apa? Ln X. Ingat sifat logaritma bahwa pengali, sifat logaritma apa? Bahwa pengali di depan log pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Ingat, log A pangkat N log A. N log A sama dengan log A pangkat N. Ya enggak? Jadi 3 ini pindah ke belakang jadi pangkat. Hasilnya apa? Jadi pangkat. E pangkat ln X pangkat 3 enggak? Ya, X pangkat 3 nih. Nah, ini hasilnya apa? E pangkat, ingat E pangkat ln U adalah U. Bisa ingat enggak? E pangkat ln U adalah U kan dulu deh. Berarti sini hasilnya U. U-nya berapa? X pangkat 3. Ya. E pangkat ln U adalah U. Ya. Ingat dulu E. Sudah saya nulis sih. E pangkat ln U adalah U ya. Berarti ini sama dengan X pangkat 3. Halo? Ya. Ini SX. Oke ya. Baru jawab solusi umum PD atau PD linear ya, boleh PD aja boleh gak? Yaitu apa? Y sama dengan 1/SX kali integral SX kali QX kali DX ditambah konstanta C.
Sehingga Y sama dengan 1/X pangkat 3 dikali integral X pangkat 3, Sx-nya, Qx-nya X pangkat 4, dx tambah C. Y sama dengan 1/X pangkat 3 dikali dengan integral S pangkat 3 kali S pangkat 4 berapa? S pangkat 7, ya enggak? Nah, jadi Y berapa? 1/S pangkat 3 dikali integral S pangkat 7 apa? 1/7 tambah 1, 8. X pangkat 7 tambah 1, 8. Ditambah C. Sebenarnya jawabnya habis ini oke. Tapi kalau mau teruskan bisa. Y sama dengan, lihat ini, 1/8. S pangkat 8 bagi S pangkat 3, pangkatnya dikurang nggak? 8 kurang 3 berapa? 5. Tambah, hati-hati nih, 1/S pangkat 3 kali C, C per S pangkat 3. Kalau Anda biarkan aja Y adalah 1/S pangkat 3 kali 1/8 S pangkat 8 tambah C, ya udah selesai sana. Esai itu bisa berhenti di mana aja. Tetapi kalau pilihan ganda harus sama persis. Dan tidak ada pilihan ganda ya, esai. Oke. Sudah jelas sampai sana? Ya, siap lagi. Sebentar lagi yang inverse dari transformasi Laplace. Ya. Inverse dari transformasi Laplace. Itu. Jadi sini bisa lewat. Mutar jauh deh. Kan lebih dekat dari sini kan? Takut lewat depan saya. Kenapa, Miss? Terlambat. Ya udah. Oke. Sudah selesai ini? Kita lanjutkan. Nah, ini kurang besar ya. Ini isi besarkan. Ya. Tadi besarkan. Nah, cukup besar? Cukup jelas? Oke. Ini sudah terurai ya. Lebih mudah ini fungsi S milik A. Ada soal ini S kuadrat kurang 10 X. S kuadrat kurang 10 X tambah 25/34. Nah, itu harus ada titik seperti itu. Dan ini sudah terurai, ini lebih mudah. Ini pasti fungsi S min A. Inversnya apa? Halo? Ada? Mungkin saya apa dulu? Eh, ya. Ya.
Oke, sebelum saya terang ini, Anda masih ingat nggak ada sifat kelinearan pertama masih? Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Ya nak? Salah satu sifat kelinearan, ini sifat kelinearan pertama. Kelinearan pertama. Apa nak? Kelinearan sifat pergeseran pertama. Pergeseran atau nama lainnya apa? Translasi. Translasi. Pergeseran bukan sifat pergeseran. Ya pergeseran itu kan. Pergeseran atau translasi. Nah, berarti inverse ini sama nak soalnya kan gitu kan? Inverse dari jawab kan inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali fungsi T. Ya dong? Hasil Laplace kalau diinverskan balik ke soal kan? Seperti integral. Hasil integral diturunkan menghasilkan soalnya. Balik ke soal. Ya. Jadi ini inverse dari hasil Laplace transform adalah soalnya. Nah, problemnya ini. Fungsi T itu apa? Halo. Fungsi T itu kita dapat dari Laplace fungsi T, ini rumus dasarnya nih. Sama dengan fungsi S. Nah. Masih ingat nggak? Rumus panjangnya. Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt sama dengan fungsi S. Kan gitu kan? Berarti Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Jadi inverse atau inverse dari fungsi S sama dengan fungsi T enggak? Halo? Ya kan? Kok hilang nih? Jadi akibatnya inverse dari fungsi S sama dengan soalnya. Gitu. Jelas? Laplace fungsi T adalah fungsi S. Maka inverse dari fungsi S, kebalikannya. Inverse itu kebalikan. Kebalikan dari fungsi S atau inverse-nya adalah soalnya. Betul kan gitu kan? Nah, fungsi T inilah yang kita ganti dengan ya, fungsi T ini. Fungsi T inilah yang masuk ke sini. Paham enggak? Diganti, substitusi. Kita ganti jadi apa? Jadilah inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat AT kali fungsi T diganti dengan inverse dari fungsi S. Ini ya, jadilah rumusnya ini. Ya. Ini kan pembuktian dulu ini kan. Yang saya buktikan dulu. Jelas sampai sini? Kalau Anda pakai E pangkat AT kali fungsi T-nya apa? Nah, itu yang terpikirnya. Laplace fungsi T adalah fungsi S, maka inverse fungsi S adalah fungsi T. Berarti fungsi T-nya diganti dengan inverse fungsi S. Ini pendek, tetapi kalau Anda maknanya, artinya nggak ngerti, ya kacau lah. Ya. Nah, ini S min A nih. A-nya berapa sini? Ini kan A-nya. A-nya 5. Betul nggak? A-nya 5. Jadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan E pangkat AT, ini ada S min A, ini juga S min A-nya, S min A, S min A, betul nggak? Inverse dari fungsi S. Nah, yang fungsi S itu yang mana ini? Semua S min A jadi S, itu maksudnya. Semua S min A, ini kan S min A nih. Ini S min A, ini S min A gak? Ya ganti ya. Jadi ini E pangkat A-nya berapa sini? A-nya 5 ya. Jadi kan A-nya 5. Ganti 5T. Jadi ini E berpangkat 5T kali inverse dari fungsi S. Semua S min A jadi S. Ini S per
S min A kuadrat jadi S kuadrat ditambah 9, 3 koran. Halo? Mana maksudnya itu? Jadi rumusnya E pangkat AT, kita rebutin dari E pangkat AT kali inverse Laplace dari fungsi S. Semua S min A jadi S. Nah, sudah itu ini jadi E pangkat 5T kali, ini rumus apa? Rumus apa tuh? Laplace apa? Hasilnya S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Omeganya 3. Kalau S itu di atasnya cos atau sin? Cos. Kalau omega di atasnya sin. Gitu kan? Karena F ini pasti kosinus. Berapa omeganya? Omeganya ini. Ini omega. Omeganya berapa? 3. 3T. Selesai. Berapa baris? Sudah. Singkat. Ya. Wih, hampir ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau ada kita absen ya. And then oh. Alicia Rahel Saputra. Ini tadi nggak isi kena itu ya. Ngapa tadi terlambat? Enggak. Sampai sekarang. Ya ya. NTU ini gimana nih? Sudah menghilang. Celine Felicia. Aduh. Kalau terlambat tuh masuk forget ya. Oke. Debbie Rioni. Jadi Anda datang pagi-pagi kok enggak absen lupa ya. Sibuk apa tadi? Nulis-nulis. Oke. Ivan Adrian. Terlambat tadi ya. Vincent Wijaya. Sama. Udah, itu aja ya. Jadi yang enggak ada nih Antiu Bagal ya. Yang lain sudah ada kehadirannya. Sistem blok. Ini salah. Ini hari ini kita review dan latihan soal ya. Dan latihan soal-soal. Hati-hati ini kalau ini X pasti cos. Kalau sini saya ini 3, ini 3. Ini 3 koran. Ini 3, ini omega. Omega per X kuadrat omega adalah sin omega T. Kalau S cos omega T. Omega itu dari sini. Kan di awal belajar dulu Laplace. Ya, ada 6 dari rumus ini. Hati-hati ini kalau tidak ada pun ini harus dibikin 3. Saya ingin 1. Saya ingin 1, ini 1. Gimana? Ini kali 3, di depannya kali 1. 3. Boleh kan? Dan ini 3. Kalau 3-nya masih sin omega T. Ini kan 3. Ini lagi berikutnya saya kasih gambar dari. Oke. Ya sebentar lagi Anda istirahat. Ya. Ini ini belum di save. Save dulu. Ya, celakanya kalau off itunya apa? Auto save-nya di off kan memang risikonya
Lepasnya hilang. Tapi kalau terjadi yang gangguan-gangguan itu, sampai sekarang nggak tahu penyakitnya apa itu, saya nggak tahu. Apa yang menyebabkan itu? Kadang-kadang saya pakai gini muncul juga kesalahan gitu juga. Saya pakai Autosave sama. Jadi yang mana yang benar? Tetap. Oke, ini lagi save tuh. Lama amat nih save. Jadi yang tadi itu pendek jalannya ya, tapi maknanya dalam. Artinya Anda harus tahu eh, kalau berdasarkan rumus Laplace apa namanya sifat pergeseran atau translasi pertama itu adalah Laplace E pangkat T kali fungsi T adalah fungsi S min A. Inverse dari fungsi S min A adalah E pangkat T fungsi T. Nah, fungsi T-nya itu yang bingung. Nah, itu harus pakai rumus dasarnya. Laplace fungsi T adalah fungsi S. Inverse fungsi S adalah fungsi T. Fungsi T-nya diganti dengan inverse fungsi S. Ya, itu kuncinya gitu. Baik. Ini saya akhiri. Stop, leave, and meeting.